Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Al-Kadri dengan NIM S1S1222071. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang pengantar Python atau program Python ya. Di mana struktur dan algoritmanya akan kita bahas. Nah, di sini ada topik-topik yang akan diliputi kayak objek, terus jenisnya entah itu list atau daftar atau apa dan lain-lain, terus ini ada fungsi dan lain semuanya. Nah, terus kita ke perkenalannya, apa tuh Python. Sebenarnya kalau kita pikir-pikirnya secara logika, mungkinnya kita sebagai anak IT, Python itu adalah sebuah pemrograman atau bahasa pemrograman yang digunakan untuk apa sih, untuk mengembangkan suatu um, development, apa sih, software development gitu, kayak lebih ke bagian perangkat lunaknya gitu. Nah, selanjutnya di sini mengapa Python? Ya karena Python juga bisa bekerja di Windows, Linux dan lain-lainnya ya. Terus langsung aja sini bagaimana dan di mana menulis program. Jadi sebenarnya kalau Python itu bisa kita gunakan pada Google Colab, terus juga pada Visual Studio Code, ada juga yang misalnya Jupyter dan lain-lain gitu. Namun kalau untuk Google Colab itu dia harus berbasis online, sementara em, kalau Visual Studio Code bisa tidak menggunakan itu, tidak menggunakan data ataupun WiFi. Lanjut, di sini pengenalan Python. Nah, kalau di sini kita lihat itu ini ya, tanda pagar, terus tanda aku nggak tahu sini apa namanya, terus tanda kutip tiga, terus em, ini tanda yang garis miring miring sebelah itu, miring entah aku lupa namanya. Itu sebenarnya digunakan untuk komen. Nah, kita coba contohkan misalnya di sini. Kita buat dulu ya, misalnya um, index py. Nah, dimana kalau yang ini tuh, nah ini komen kayak misalnya Muhammad Vanes Al Kadri. Nah, kalau di sini tuh kita gunakan um, apa ya, dia nggak bisa di bawahnya lagi kayak tulisnya. Nah, dia bukan lagi masuk ke komen lagi gitu. Nah, terus kalau misalnya kita gunakan yang tadi kutip tiga, itu misalnya kayak di bawah ya, kayak ini gitu. Ini kita kasih begini aja. Nah, hanya Muhammad, terus Vanes, bawahnya lagi Akadi. Nah, dia masih masuk gitu. Terus em, yang ini sih, aduh, lupa istilahnya ya, gimana ya. Dapat digunakan menunjukkan perintah pada beberapa baris. Oke, langsung aja ya. Oke, seperti itu. Terus ini ada pengidentifikasi. Jadi ada beberapa, kalau mengidentifikasi sebenarnya mungkin kita lebih ke objek ya, atau mungkin nama fungsi gitu, nama objek, nama metode. Metode adalah fungsi ya, atau nama kelas gitu. Nah, di sini tuh hal yang bisa kita lakukan adalah bisa pakai pakai tapi harus diawali dengan huruf atau underscore. Nah, kalau misalnya kita gunakan, jadi kalau pengidentifikasinya itu mirip-mirip dengan variabel Java, Java, C++, JavaScript, ya sebenarnya mirip-mirip sih semua untuk pembahasan pemrograman. Terus untuk di bagian sini ya, reserved reserved wordnya itu word mana ini kata-kata yang tidak bisa dijadikan sebuah objek. Nah, misalnya kita punya ini ya, kita punya variabel yang namanya Vanes. Nah,
ini dia jadi variabel. Tapi kalau misalnya yang tadi misalnya ini variabel, misalnya ini siapa tadi ya, ini false. False nol. Nah, dia nggak bisa karena false ini sudah di apa sih, udah dikontrak istilahnya, itu kata-kata yang udah dikontrak oleh bahasa pemrograman Python, sehingga ketika kita ingin membuat variabel dalam false itu udah nggak bisa itu. Jadi intinya false ini reserved word ini itu lebih ke kata-kata yang dikontrak oleh Python, sehingga ketika kita ingin membuat suatu objek kelas ataupun metodenya itu, kita tidak boleh menggunakan kata-kata ini. Oh ya, jadi kalau misalnya saya sebutkan namanya method, berarti itu fungsi ya, function. Kalau misalnya saya ucapkan variable, berarti itu adalah objek. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya saya sebut kelas, berarti itu atribut. Oke, iya nggak sih? Entahlah, aku kurang tahu. Kalau misalnya salah, silakan koreksi ya. Terus di sini cara membuat dan menggunakan objek. Oke, jadi sini tuh ada um, membuat instance kelas baru. Misalnya kita punya kelas, nah seperti ini. Yang tadi ini sebenarnya adalah kelas apa sih? Tipe float gitu. Nah, kelas tipe float, terus ini original atau misalnya asli ya. Python mendukung berbagai cara memanggil metode. Misalnya ketika ingin ini sort, kayak isinya data panggilan standar ke fungsi gitu. Jadi kita punya fungsi nih, kita punya metode nih sort. Nah, datanya ini adalah atributnya gitu. Nah, ini sementara data ini sort itu dia manggil apa sih? Sebenarnya kita jelaskan melalui shot aja. Nah, di sini jenis metode ya, ada jenis metode di mana ketika kita menggunakan akses, pengakses ya, aksesor istilahnya, atau dan mutator. Nah, kalau akses itu lebih kayak udah apa yang kita bisa akses itu aksesor. Jadi kata akses itu apa sih yang bisa kita ambil gitu. Nah, biasanya kalau aksesor itu ditandai dengan kata get. Nah, sementara mutator, kalau mutator itu lebih ke apa ya, dimutasi gitu, kayak diubah, di setting gitu kayak. Nah, intinya kalau mutator itu ditandai dengan kata set gitu. Nah, terus apa, sebuah kelas adalah kekal jika setiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat instansiasi selanjutnya tidak dapat diubah. Contohnya kelas float, integer, boolean, dan string. Nah, mungkin contohnya saja ya. Jadi di sini kita punya kelas student ya, kelas student. Dia ini, jadi kayak ini apa sih, metode ya, metodenya gitu, metodenya um, iya metodenya, oh iya metode kelas. Oh, kelas itu, jadi kalau kelas itu kelas, iya kelas ini metode, ini atribut. Jadi kalau misalnya pada OOP itu object oriented programming itu ada kelas, ada metode. Ini metode itu function. Nah, atributnya ini atribut itu seperti objek ya. Ini bukan objek sih, objek itu kayak ini. Intinya gitulah. Di sini kita buat dulu function bentuknya. Nah, function ini itu biasanya ditandai dengan kata init. Ketika def init self name, non, berarti kayak namanya belum ada, age-nya, terus non sub gitu kan. Terus di sini dia isi, kalau self name itu variable self name itu nama diambil dari name, dari sini. Terus self untuk yang age ini diambil dari umur ini, terus seperti itu. Mungkin kita coba langsung praktek ya. Misalnya kita punya oke,
Jadi oh ya, tadi aku lupa jelasin, ketika satu kelas itu pasti akan diawali dari huruf kecil gitu. Kayak kelas, misalnya tadi kayak kelas mana nih, kelas student. Jadi kayak kalau untuk kelas itu lebih bagusnya kita menggunakan huruf besar. Huruf kecil juga sebenarnya bisa, ya nggak sih, huruf kecil bisa. Misalnya mahasiswa, biodata ya. Nah sebenarnya bisa sih. Kayak dia bisa, ya nggak sih. Masih kedua, sorry. Kayak dia bisa kalau misalnya ini kalau besar, nah sama aja kan. Jadi sebenarnya, tapi kalau lebih disarankan itu yang em, biodatanya eh, dari itu, dari huruf besar. Kita hapus. Terus di sini apa yang kita bakal masukkan apa sih? Em, nama umur aja. Terus ntar sini nama sama dengan non. Terus di sini juga umur sama dengan non. Nah, terus di sini misalnya self eh, nama gitu. Jadi kayak objek baru gitu. Ini pakai enggak. Terus di sini style titik, misalnya umur. Jadi kayak ini, nama ini objek baru yang diambil dari sini. Nah, ini tuh punya atributnya ini. Tuh, yang saya tahu, kalau salah ya akan dikoreksi aja gitu. Umur itu. Hmm. Terus setelah itu kita buat yang namanya get attribute. Nah, misalnya def lagi get attribute, dimana dia ambil dari kelas self gitu. Dari ini yang mau diambil, tapi self itu yang diambil ini, tapi nilai ini tuh diambil dari sini. Aduh, susah jelasinnya gitu. Terus kita titik dua. um, karena kan kita ingin mengambil sorry ingin mengambil nilai self ini ya. Jadi kayak atribut itu tinggal dimasukin atribut yang diambil. Oke, kayak atribut tuh self. Terus dan juga self. Oke, terus kita return. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bagian set atributnya. Jadi kalau set atributnya itu lebih ke ini, um, salah. Nah, def set atribut.
atribut di mana dia ngambil gimana sih atribut self, nah, self nama dan juga umur. Oh, dia buat lagi self nama umur, terus dia ngambil ya nggak betul nggak sih ya intinya sih sama dengan yang ininya bentuknya ya. Kalau misalnya kita ketika kita ingin um, menyambungkan ini sih, ketika kita ingin menyambungkan set atribut itu dia mirip dengan kelas initnya kalau ingin diubah. Jadi ketika kita sudah seperti ini nanti kita ubah misalnya nama sama dengan nama, terus self umur sama dengan umur. Nah ini udah jadi. Terus misalnya kita buat yang namanya pasti udah jadi. Nah kita sekarang buat namanya objek. Nah objek itu di sini studi one. Nah student, dimana isi dari student itu adalah Tom 1 2 3 4. Nah jadi kayak student ini diambil namanya adalah Tom. Terus dia umurnya 12 tahun. Terus dia nomor sub ini nomor apa ya? Kayaknya nomor absen aja gitu lah kita istilahkan ya. Nomor sub ini nomor absen. Kayak nomor absen 4 seperti itu. Ya terus dia dia di print studi get attribute. Jadi kita print yang studi get attribute ini. Jadi dari objek kita ngambilnya dari sini gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Kayak oke kita langsung contohin aja ya. Nah, misalnya tadi kita buat objeknya itu misalnya mahasiswa gitu. Nah terus di mahasiswa ini kita mahasiswa itu dia dari kelas biodatanya, diambil dari biodata. Nah biodatanya ini kita isi nilainya itu yang ini. Nah nilainya itu misalnya Vanes kan, sorry, Vanes, terus umurnya misalnya 17 tahun ya, 17 kan. Terus kita print kita kalau mau print itu kita dari get gitu kan, get atribut titik mahasiswa. Ya nggak sih? Nggak salah. hmm. Ya nggak sih? Oke serius. Nah tapi get atributnya ini kok mau masuk t nya 2. Get print get attribute underscore attribute. Coba ya, coba ubah dulu semua. Biodata get attribute print mahasiswa biodata. Kok udah nggak mau ya masuk getnya? Ini kan studi. Oh sorry, dia terbalik. Harusnya mahasiswanya dulu. Terus di mahasiswa ini ngambil get atributnya. Nah kayak gini.
Terus kita coba print. Nah ini Vanes 17. Dia dalam bentuk list ya, atau dalam bentuk array, bukan array sih, list gitu. Ehm, Terus kalau misalnya kita ubah, berarti kalau mau diubah dia um, sabar, aku lupa ya. Oke, misalnya mahasiswa nih, terus kita set atribut. Atribut yang ingin set apa? Tadi misalnya Vanesnya masih masih umurnya masih, aduh, masih ya, masih namanya masih Vanes saja. Vanes. Nah, terus ini umurnya itu misalnya dikasih lebih muda lagi, kayak 15 tahun gitu. Nah, terus kenapa dijadikan string? Nggak boleh string ya. Nah, 15. Ya kalau sudah 5. Oke. Udah tinggal kita print, kita code altc bawah, taruh di bawah. Nah, seperti itu. Jadi kita coba lihat, jalankan. Nah, dia berubah nilainya seperti itu. Jadi untuk kelasnya ini kayak ada dev unitnya, dev unit, self nama, terus umur, self nama, dan itu ya. Intinya kalau misalnya kita mau set atribut itu, dia kita ambil contoh aja dari ini, dari induknya. Terus untuk getnya dia ngambil atribut, terus dia ambil di sini. Jadi kalau get itu ngambilnya di sini, kalau misalnya set itu yang ngambil semua gitu, dia ngambil semuanya. Terus itu aja. Terus nanti kalau nggak mau, apa sih yang bunyi-bunyi, mau memprintnya itu ini, mau memprintnya itu dari mahasiswanya dulu, kita buat objek, dia ngambil nilainya, dimasukkan nilainya, terus print mahasiswa ngambilnya di atribut dari mana gitu. Oke, kita lanjut bagian berikutnya. Ini berapa menit ya? Oh, hampir setengah jam. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kelas tipe urutan. Ada daftar atau list tuple, itu string kelas. Oke ya, jadi kita masuk ke bagian list. Jadi contoh daftar menyimpan urutan objek. Jadi kayak list itu menyimpan urutan objek. Nah, urutan objeknya itu kayak ini. Dia 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 2 3 5 7 11 13 17 19 2 3 2 9 3 1. Nah, itu dia menyimpan objek secara berurut, menyimpan urutan objek. Nah, daftar adalah struktur referensial karena secara teknis menyimpan serangkaian referensi ke elemen-elemennya. Terus daftar atau list adalah urutan berbasis array. Nah, maka jadi kalau misalnya ini misalnya apa ya? Misalnya ada list itu dia berbasis array. Jadi kayak dia bakal mengubah semua menjadi array. Maupun tadi dia seperti ini, dia bakal ubah jadi array kayak gini. Terus ini juga kan udah jadi array, ini juga array, ini juga array. Oke. Terus di sini Python menggunakan karakter tanda kurung siku sebagai pembatas literal daftar. Nah, jadi sebenarnya list seperti tadi aku bilang itu dia pakai tanda kurung siku. Nah, terus list konstruktor menghasilkan daftar kosong secara default. Namun, konstruktor akan menerima parameter apapun yang bertipe iterable. Daftarnya adalah yang mungkin berubah sequence. Elemen dapat ditambah atau dihapus dari urutan. Oke, lanjut saja. Jadi yang perlu kita ingat itu dalam list itu ada append, ada remove, dan juga ada insert. Nah, di mana append itu adalah untuk menambahkan suatu objek. Tuh, dia menambahkan objek juga, menambahkan isi dari list. Terus kalau remove itu dia menghapusnya gitu. Terus seperti ini, kayak ini kan dia punya A nih. A, objek A.
variabel aja sih lebih gampang kita sebutnya ya. Dia itu isinya adalah 2 3 4 5. Ketika dia di-add dengan 6, maka hasilnya nanti kayak 2 3 4 5 6 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada remove. Ketika tadi kan sudah ada ini HA itu udah 2 3 4 5 6. Dia ingin remove, dia ingin remove yang hilang itu apa? Kita lihat 1 2 3. Nah, hilang 3. Jadi yang hilang itu adalah angka 3. Dia mencari apakah di dalam daftar ini tuh ada 3 atau enggak gitu. Terus dia insert. Nah, insert ini tuh adalah apa sih? Bukan sintaksnya ya, bukan inti sintaksnya kalau nggak salah. Jadi kayak sintaksnya R itu dari nol. Jadi satu ini adalah sintaks pertama. Jadi kayak 0 1 berarti dia ingin menambahkan 10 itu di sintaks pertama. Nah, di sini kan jadi tadi kan di sini 4 itu jadi berarti 4 itu bakal jadi sintaks ketiga karena di sintaks pertama ini sintaks kedua karena di sintaks pertama indeks sorry kenapa sintaks indeks pertama ini um, indeks pertama ini ingin diisi oleh 10 gitu. Jadi ketika ditambah maka 2 10 4 5 6 gitu. Terus ini tadi coba ketika dia di list hello, dia bakal ngubah ini hello menjadi sebuah array. Oke, kita coba aja misalnya di sini kita punya variabel juga misalnya v gitu. Nah, di list terus dia kasih masuk namanya Afgan gitu. Terus kita print v itu. Kita jalankan. Nah, ini AFGANN gitu. Terus tadi kita juga punya misalnya kita punya objek A gitu, angka ya. Angka. Nah, isinya itu misalnya 1 2 3 3 gitu kan. 1 2 3. Terus kalau kita jalan di terus di sini kita print angka kita tambahkan nilai 4 gitu. Kenapa atau terbalik ya? Kayaknya terbalik sih. Apa terbalik? Oh, nggak usah pakai print. Nah gitu. Kita coba jalankan. Ini masih sih. Salah. Di sini ada printnya lagi. Print angka gitu. Sorry. Kayak gini. Tapi kalau kayak gini bisa nggak sih? Nah, kita aja ngasih lebih cepat dan lebih gampang. Nah, oh no, nggak ditemukan. Berarti tadi cocok aja gitu, Ctrl Z. Nah, kayak gini. Nah, gitu kan. Setelah begini kita ingin ini kita kontrol ya udah kan. Nah, terus kita ingin lagi angka ini ada yang di remove gitu. Remove. Nah, di remove itu angka berapa? Angka ke 1 aja deh. Tuh. Kita print lagi. Kita print angka gitu. Kita print. Nah, angka satunya diubah. Nah, selanjutnya kita ingin print kita ingin insert angka
insert, misalnya kita ingin masukkan di sintaks ke 0 gitu, yang diisi adalah 8. Nah terus kita nol. Nah indeks cocok, nggak ada ternyata, kira ada pemberitahuannya hal-hal yang ya gitulah. Kita print, kita enter, dan nah gini. Nah udah, sekarang kalau bagian list udah, kita masuk ke tuple. Sebuah kelas versi suatu urutan tidak bisa diubah, elemen tidak dapat ditambah atau dihapus dari urutannya. Jadi kayak elemennya nggak bisa diubah. Oke. Terus tanda kurungnya itu dia tanda kurung biasa membatasi sebuah tuple dengan tanda kurung biasa menjadi tuple kosong. Urutan menyatakan tuple dengan panjang satu sebagai literal, koma harus ditempatkan dengan setelah elemen namun di dalam tanda kurung. Mari kita bahas. Jadi kayak tuple ini kayak ada tup nih, ada basic, symmetry 1997 2000, ada tuple 2 1 2 3 4 5 6 7, terus ini 3 yang juga kayak gitu. Dia ingin tuple 1. Jadi kayak tuple 1 ini ya tuple, dia ngambil indeks pertama basic gitu kan, terus 1 0 basic gitu. I see. Jadi kayak tuple itu dia bakal, kalau list tadi kan dia dalam bentuk kurung kurung siku nih. Kalau tuple itu sebenarnya dalam kurung ini, dalam kurung apa sih, dalam kurung biasa gitu. Terus ini dia ingin menambahkan tup 2 1 dan 3 1 5, berarti kalau tup 2 itu kan 1 5 1 di ini dimulai dan diakhiri, berarti yang muncul itu 1 2 3 4 harusnya. 2 3 4 5. Indeks 1 dari indeks 1 itu 2 sampai indeks 5 1 2 3 4. Nah, kali akhirnya jadi kayak ini di start, ini di akhir gitu. Terus tup 3 dia ingin print tup 3. Tup 3 itu kan ini. Nah, dia kayak bakal kayak gini juga. Easy. Terus tup 4 bukan udah. Tup 4 print tipenya gitu. Print tup 5 17 tup jadi berbeda. Oke sih. Misalnya tadi kita punya lagi, misalnya kita punya yang namanya tup aja, tup aja tup, atau kape enggak sih, cake aja cake. Nah, kita punya cake, isinya tuh kayak misalnya coklat gitu, coklat kayak coklat. Nah, coklat, terus misalnya ada anggur gitu, rasa anggur nih. Terus ada misalnya 1, ada misalnya 2 gitu. Terus kita punya juga cake, nggak usah langsung kayak gini aja. Terus tipe, terus ini dikasih masuk negatif. Oke. Aduh, mataku sakit nih ya. Oke.
Yang kita coba print itu kayak gini, print pasti yang mau di print ini. Oke, jadi kayak kita print cake itu, tapi indeksnya misalnya indeks 1 gitu, dia pakai tanda koma enggak sih? Oh enggak. Terus misalnya itu indeks 1, terus kita print lagi cake dari misalnya indeksnya dari 2 ke 4 gitu. Ada berapa sih ini? 1 2 3 4 0 1 2 3. Tambah lagi 5 ya. 7 lah. Terus kita print tipenya gitu. Print cake. Terus tipenya gitu kayak, aduh tadi pelaku ya. Nah terus kita lihat dulu print ini, print tipenya apa sih gitu, type cake. Oke, coba jalankan aja. Oh, print cake ini, oh sorry, kalau ini dia lebih ke indeks gitu. Kalau misalnya titik 2 baru star gitu. Sorry. Nah kelasnya tuple. Jadi kayak kan di sini kita ingin, aku ngantuk. Ya jadi kayak dari mana ya? Aku turun dulu. Oh ya, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bukan. Dari anggur. Nah, tadi kan ini anggur. Nah, jadi kan kayak kita tanamkan dulu ya. Ini komen gitu. Ini batas. Nah, kayak gitu. Enggak ada jawab batasnya sih. Nah, jadi kayak ini anggur karena kan kita print cake di indeks 1. Nah, indeks 1 itu ini. Terus kalau indeks ini print dimulai dari indeks 2 diakhiri sampai indeks 4. 0 1 2 berarti kan 1. Diakhiri sampai indeks 4. Nah, indeks 4 itu 1 2 3 0 1 2 3 4, berarti cuma 1 2. Nah, ini 1 2 yang diambil. Terus yang print cake kita print semuanya gitu. Anggur, coklat, anggur 1 3 4 5 7 27 sama aja sih sebenarnya. Terus kelas itu adalah kelas apa? Dia ngambil kelas tuple karena dia ada koma-komanya gitu. Kalau misalnya dia nggak ada komanya gimana coba? Misalnya gini aja ya, cake one gitu, cake one chocolate chocolate. Terus kalau kita tipe print type yang typo type, terus cek cake one gitu, kita jalankan. Nah ini string kayak seperti itu untuk tipe ini tuple. Selanjutnya kita masuk ke string. Ya kalau string sebenarnya sama-sama aja sih.
Oke. Berapa menit ya? Oh, mana sih? Udah 40 menit, 20 menit lagi. Terus itu string class. Nah, ini ada string class. Nah, mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Misalnya contoh halo, halo, jangan khawatir, jangan khawatir. Terus perhatikan karakter melarikan diri. Jadi kalau misalnya kita buat string itu bisa menggunakan kutip 2, bisa menggunakan kutip 1. Nah, karakter encode encode ini anyone code encode juga dapat disertakan, misalnya kayak gini untuk string kayak gini. Oh, I don't like it. Nah, terus ini untuk komentar multibaris. Seperti saya katakan tadi, multibaris kayak gini. Karakter individual dari string dapat diakses menggunakan operator. Dari akses, oh, dapat diakses menggunakan operator juga untuk pakai indeks gitu. Misalnya kita punya sini nama John, first name first name-nya itu John, last name-nya itu Smith. Jadi John Smith. Message: this is a string that will span across multiple lines using newline characters and no speech for the next lines. The end of lines within this string also count as a newline when printed. Jadi kayak dia bakal nge-print first name, dia bakal print last name, dia bakal print message-nya. Oke, terus variabelnya var 1 hello world, var 2 apa sih ini, Rhino Python. Terus kita ingin print variabel var index 1, jadi kayak index 1 nya index 0, kayak 0 nya itu 0 kan, berarti bakal terprint itu adalah h gitu. Terus kayak print var dari 1 sampai 5 gitu, dari indeks 1 dia kirim sampai indeks 5, jadi kayak berarti 1 hino yang diambil gitu. Don't worry gitu, don't worry itu ini ya dijelaskan ketika kita punya komentar ada tanda kutip kan, itu biasanya nggak bisa gitu, makanya kita harus menggunakan yang namanya slash. Nah, oh ya, slash istilahnya kayak gini juga, ini slash. Oke, lanjut. Jadi kita harus menggunakan slash gitu. Oke, kita coba misalnya kita punya variable apa ya, Afghan ganteng gitu, ganteng, enggak, teks saja, teks x x ya, x gitu. Terus string itu Vanis gitu, Muhammad, enggak, Afghan ganteng gitu, Afghan ganteng gitu. Setelah itu kita coba print x gitu, kita print type x gitu. Kita coba lihat hasilnya adalah, nah, Afghan tank kelasnya adalah string gitu. Kalau misalnya kita tambahkan kalau gini gitu, yang di sorry, kalau misalnya kita tambahkan gini kan, aduh, alright. Nah, tambahkan kayak gini, hasilnya itu bakal gini, hasilnya itu tuple gitu. Nah, karena kan kita nggak pakai tuple, sekarang kita bahas string kayak gini. Nah, kayak gitu, right. Terus kalau misalnya kita tambah kayak gini, bisa nggak sih Vanes kayak dia masuk tipe apa atau nggak bisa? Oh, tuple. Intinya kalau ada koma-komanya itu berarti sudah tuple. Oke, kita coba pakai tadi print. Kita print misalnya kita print x t ini tapi indeks
satu aja, jadi yang muncul cuma a atau gitu atau ganteng. Nah oh ini v nya nol coba. Nah muncul cuma a kan, terus kita coba print x gini. Dimulai dari, coba kita hitung ganteng, 0 1 oh dari 2 terus 1 2 3 4 5 6 7 8. Coba kita kasih sampai 9 gitu, emang ada gitu, harusnya sih muncul gitu. Nah ganteng, nah udah kayak gitu. Nah easy banget sih, coba lihat tambah mana sih. Oh ya, terus kita coba pakai yang don't worry gitu. Misalnya ganteng gitu, kayak ganteng gitu, ganteng gitu. Kita pakai gini. Sekarang kita pakai gini nih. Oh, kita gunakan tanda kutip satu aja dulu, ya kan? Sudah, ini nggak masalah sumpah. Nah udah, terus misalnya kita ingin tambahkan gini. Nah kalau gini kan kayak f gantengnya nggak bisa terkoneksi gitu, kayak ada salah gitu. Makanya kita yang tambahkan gini. Nah slice, biar ininya masuk. Ya coba ya. Oh iya, gantengnya nggak masuk coy. Ganteng. Kayak emang gimana sih? Don't worry, udah cocok kok, tapi kok nggak masuk ya. Ulang kok nggak masuk Afgan. Oh sorry, di print. Oh ini dia, astagfirullah, ini dia muncul Afgan nggak sampai kayak spasi gitu, dia berubah. Ini jadi tank ini ganteng ini karena ini udah jadi 9 bukan 10. Kita munculkan jadi kayak 10, kita mulai dari 3 gitu. Nah muncullah ganteng gitu. Oke, kita lanjut ke ini, mengatur dan set frozen set gitu. Kita coba lihat dulu sudah berapa menit. 48, 10 menit lagi. Capek sih sebenarnya. Itu mengatur kelas mewakili pengertian matematika tentang himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Keuntungan utama menggunakan kumpulan dibandingkan dengan daftar adalah bahwa ia mempunyai metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tertentu terdapat dalam kumpulan. Ini didasarkan pada struktur data yang disebut tabel Hash. Oh, di Hash. I see, di Hash. Oke, langsung aja, kayak ada 2 batasan, itu tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu. Hanya instance dengan tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan Python. Seperti integer, float, string, tuple, dan frozen set. Frozen set buku apa sih, buku kelas? Oh, frozen set gitu maksudnya adalah bentuk tipe himpunan yang tidak dapat diubah. Himpunan menggunakan kurung kurawal sebagai pembatas suatu himpunan. Contohnya adalah 17 merah. Jadi sih. Kalau kita lihat di sini, my set, kita perbesar dulu ya, terlalu kecil. Nah, gitu. Jadi A dalam kurung kurawal isinya 1 2 3, B isinya 4 5, C isinya 1.0 hello, dan juga 1 2 3. Jadi tuples is small immutable. Oke.
Ini tuple, G is mutable. Oke. Terus data set 1 2 3 4 5 4 print set hello, print type create an empty set. Intinya kalau misalnya direct ini kelas set itu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Jadi kayak gini, ini dia kan kita print, dia bakal keluar yang ini 1 0 kan, 1 2 3 4 5 6. Ini easy banget nih. Dia bakal nyesuaiin dari float. Di sini dia dari float, terus dia dari integer kemudian ke string gitu. Terus dia print ini set hello, di print kan d itu set. Nah, set 1 2 3 4 kan. Terus print d. Nah, print set hello gitu. Jadi dia print set hello, tapi dia ngambil cuma satu indeks 1 2 3 ini. Indeks 1 2 3 4. Nah, sementara kalau indeks 1 2 3 4 itu adalah ELO gitu. 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4. Iya. Leo. Tapi dia kok ini apa sih? Heo. Mencurigakan nih. Oke. Terus ini tipenya dictionary atau yang tadi ya, kelas frozen set itu. Terus add modify set. Gue capek banget ya. Oke, kayak gitu aja sih. Ini kampanye sendiri deh. Nah, terus mewakili kamus. Dictionaries. Berapa menit sih? Sisa berapa nih? 7 menit lagi, sabar 7 menit lagi. Di sini keyword, dan untuk ini numbers dictionary, print numbers, print type numbers. Intinya kalau misalnya gini ya, saya kasih contoh. Kalau misalnya tuple itu dia gini. Tuple itu dia diawali dengan kurung biasa tuple. Sementara list itu dia tanda siku, dan kurung kurawal itu apa namanya? Itu kurung kurawal itu frozen set gitu. Jadi kalau frozen set atau dictionary itu lebih ke kurung kurawal. Kalau misalnya string itu memang dalam kurung biasa, tapi kalau misalnya udah ada komanya itu udah jadi masuk tuple. Nah, kalau misalnya list itu dia kurung siku gitu. Karena terus kalau misalnya kita coba ambil yang ini nggak sih, empty dictionary print empty print. Nah, empty dictionary karena kenapa? Karena empty itu nggak ada nilainya gitu. Karena empty itu nggak ada nilainya, terus dia kasih ini tuh hasilnya artinya dictionary dalam atau dictionary dalam kurung biasa. Terus di print, ketika dia print empty, terus empty ya hasilnya ini gitu. Terus another way to create dictionaries. Jadi kalau misalnya kita punya N2 terus Y 0 X 5. Jadi ketika kita print N2, type N itu adalah dictionary. Nah, gitu.
sebenarnya kalau ini tuh lebih ke apa ya, nilai gitu, dia masukkan nilainya gitu. Jadi kayak misalnya em, laptop. Nah di sini tuh laptop nilainya apa aja, ada Acer, ada Asus, kayak gitu-gitu sih. Dictionary kayak kamus kayak. Ada gak sih di sini yang ngejelasin? Hmm, kayak gini sih udah gitu. Aduh, kita masuk ke operator ya. Ekspresi operator atau prioritas. Nah operator itu ada logika, not, and, or. Terus operator kesetaraan adalah ini tadi juga not ya, sama dengan. Terus ada juga tidak sama dengan. Ini kalau tanda seru sama dengan itu tidak sama dengan ya. Ini lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Ini tambah, kurang, kali, bagi. Kalau ini aku lupa sih, ini apa ya, aduh semacam bagi tapi bukan bagi, apa ya sih ya, sisa pembagian gitu, istilahnya sisa pembagian, aku lupa istilah matematikanya apa. Kalau ya bit with ini dan ini apa sih, kayak atau loh, ini nggak tahu, lupa. Oke itu aja. Kita urutan pengindeksan. Python bergantung pada pengindeksan 0 baris, sehingga baris dengan panjang n memiliki elemen yang indeks dari 0 hingga n kurang 1. Oke, jadi kalau kita ingin menentukan indeks itu, dia itu dimulai dari 0 terus sampai dengan n kurang 1 gitu. Misalnya gini, namaku Afgan, 1 2 3 4 5 A F G A N kan. Nah dimulai dari 0, A nya itu 0, terus n nya itu kan tadi 5 dikurang 1 jadi 4, jadi indeksnya itu Afgan itu indeksnya dari 0 sampai 4 gitu. Seperti itu. Ini SJ, ini elemennya, indeks start. Oke, jadi kayak ini kalau dalam kurung kurang itu dia di start di stop. Nah start stop step, ingat ya, kalau misalnya di dalam kurung kurang itu ketika dalam kurung kurang dalam kurung titik itu, untuk dalam suatu indeks, untuk menentukan suatu indeks itu, yang pertama itu adalah startnya, titik duanya, terus yang kedua itu stopnya. Nah ketika itu stepnya, misalnya gini, tadi kan Afgan kan, ini 0 sampai 4. Ketika saya ingin mencetak cuma gannya kan, af g a n kan. Nah berarti saya mulai dari indeks 1, terus saya akhirnya sampai dengan indeks 4. Berarti dari indeks indeks 1 sampai 3 diambil a g a n kan, gan. Nah stepnya berapa, stepnya itu 1, karena dia ambil satu gitu. Kalau misalnya dari nol kan, 0 sampai 4 nih, sampai 4 lah, sampai ya sampai 5 lah, tapi kan berarti diambil ini kan, AFGAN nya, AFGAN nya diambil. Terus kalau misalnya stepnya itu 2, berarti dari 0 itu diambil 2, kayak um, langkai ini berarti yang diambil ini tengah, terus langkai ini gitu. Kalau diambil 2 berarti yang diambil cuma ini tengah gitu. Terus ST itu dia menambahkan kali val in s, apakah dia ada di, apakah val ini ada s nya, ada di s gitu, val not in gitu. Oke, ini operatornya lagi, apakah s itu sama dengan t gitu, apakah s itu tidak sama dengan t, apakah s itu lebih kecil dari t, apakah s itu lebih kecil sama dengan t, s itu lebih besar dari t atau lebih besar sama dengan t gitu. Nah ini juga udah mirip-mirip yang di atas lah. Oke, ini alpha kita coba ya. Jadi kayak alpha itu dari 1 2 3. Nah alpha itu nilainya 1 2 3. Terus ada lagi variabel beta atau objek beta itu sama dengan alpha. Jadi nilai dari beta ini sama dengan nilainya alpha, sama dengan nilainya ini 1 2 3. Jadi beta ini sama dengan 1 2 3. Terus di beta ini dia ingin menambahkan 45 gitu, tambah sama dengan 45. Jadi istilahnya nanti kayak beta sama dengan beta plus 45 gitu. Jadi beta sama dengan 1 2 3 ditambah 45 gitu. Hasilnya nanti adalah 1 2 3 4 5 sampai sini.
nih sampai ini gitu. Terus beta sama dengan beta tambah 67. Nah, ini perbedaannya. Ini persamaannya. Kalau misalnya tambah plus ini dengan sama dengan beta ini sama sama dengan beta plus ini tuh sama. Jadi yang ini dengan yang ini tuh sampai sini tuh sama gitu. Istilahnya itu kayak singkatannya itu lebih ke ini, tapi kalau panjangannya itu kayak ini gitu. Jadi dari 1 2 3 4 5 ditambahkan 67 hasilnya jadi kayak ini. 1 2 3 4 5 6 7. Ketika di print alpha, yang keluar tentunya adalah 1 2 3 4 5 6 7 karena alpha adalah beta gitu. Oke. Ternyata berapa menit? Oke. Itulah penjelasan dari saya. Di sini sebenarnya masih banyak sih, tapi kan pelajar-pelajar sendiri aja ya karena udah 1 jam lebih juga. Oke, saya akhiri bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan kalau sangat membosankan juga sangat mohon sangat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.